Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Kripto. Jadi pada video kali ini kita akan membahas updatean-updatean terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Nah, kenapa sih market kemarin bearish ya teman-teman? Pasti ada penyebabnya. Dan sebelum kita masuk ke beritanya, seperti biasa kita cek dulu market hari ini. Nah, market hari ini merah merona sekali ya teman-teman. Beberapa menit yang lalu saya lihat masih ada yang hijau, tapi ini udah rata-rata merah. Nah, kenapa nih ya? Apa penyebab di balik merah meronanya market hari ini? Oke, langsung saja kita ke berita pertama. Ini seputar Bitcoin. Ketua SEC mengatakan dia tidak mendukung pendekatan of the grid Bitcoin untuk keuangan. Gary Gensler menunjukkan warna aslinya dengan mengatakan Bitcoin telah mengganggu sistem perbankan global. Nah loh, jadi ini nih salah satu penyebab kenapa Bitcoin turun ya teman-teman. Nah, Ketua SEC Gary Gensler akhirnya mengungkapkan pendiriannya tentang Bitcoin dengan mengatakan bahwa dia tidak mendukung pendekatan of the grid untuk keuangan. Pada 2008, Satoshi Nakamoto menulis makalah ini sebagai reaksi jenis pendekatan of the grid. Tidak mengherankan bahwa ada beberapa kompetisi yang Anda dan saya tidak dukung, tetapi itu mencoba untuk merusak konsensus dunia itu. Mengingat pengalaman Gensler mengajar teknologi blockchain di MIT, banyak yang menyebutnya sebagai pilihan yang tepat untuk memimpin regulator sekuritas. Tapi datang hingga 8 bulan sejak dilantik dan adil untuk mengatakan bahwa masa jabatannya hingga saat ini belum memajukan sektor cryptocurrency seperti yang dibayangkan banyak orang. Lebih dari itu, komentarnya baru-baru ini di atas menunjukkan bahwa kesetiaannya terletak pada sektor warisan. Tapi apakah ini sebuah kejutan? Bitcoin adalah kompetisi untuk sektor perbankan. Berbicara pada KTT Kepatuhan Aset dan Integritas Pasar Digital, DACOM, Rabu, Gensler mengatakan sistem perbankan saat ini adalah puncak dari 40 tahun penyesuaian. Kami melapisi sistem uang digital kami sekitar 40 tahun yang lalu dengan pencucian uang dan berbagai sanksi dan rezim di seluruh dunia. Kami melapisinya dengan sistem mata uang digital yang disebut sistem perbankan kami. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Bitcoin diluncurkan pada tahun 2008 sebagai reaksi terhadap sistem perbankan. Selain itu, dia tidak mendukung pendekatan off the grid ini karena merusak konsensus perbankan. Namun, Satoshi Nakamoto mengatakan Bitcoin diperlukan sebagai alternatif sistem penurunan nilai mata uang. Akibatnya menyeratkan bank sentral tidak beroperasi untuk kepentingan rakyat. Bank sentral harus dipercaya untuk tidak merendahkan mata uang, tetapi sejarah mata uang fiat penuh dengan pelanggaran kepercayaan itu. Transaksi Bitcoin pertama dilakukan pada 3 Januari 2009, termasuk pesan tentang keputusan konselir Inggris untuk menyelamatkan Royal Bank of the Scotland, Lloyds, Bradford and Bingley, dan Northern Rock. Gensler seharusnya menjadi satu-satunya. Pasar kripto optimis atas penunjukan Gensler sebagai ketua SEC pada bulan Maret. CEO IOHK Charles Hoskinson mengatakan itu pertanda baik karena si Gensler ini memahami ruang blockchain. Hal yang saya suka tentang penunjukan Gensler adalah dia kompeten, dia jelas orang yang sangat cerdas dan dia sepenuhnya memahami industri kami sejauh yang dia ajarkan di MIT tentang industri kami. Namun, keengganan Gensler untuk mengakhiri gugatan SEC terhadap Ripple ditambah serangkaian insiden serupa, termasuk seruan untuk pengawasan yang lebih besar, menunjukkan setidaknya dia tidak mendukung reformasi cryptocurrency pasar bebas. Gensler selalu mempertahankan bahwa perannya adalah untuk melindungi investor retail dari penipuan dan manipulasi. Nah, kita sudah mengetahui salah satu penyebab kenapa sih Bitcoin turun 2 hari ini ya.
kemarin dan hari ini. Berita selanjutnya dilansir dari The Daily Hold, Paus tiba-tiba memindahkan 320 juta dolar dalam bentuk Bitcoin ke satu tujuan. Paus kripto baru saja memindahkan lebih dari 5.800 Bitcoin senilai lebih dari 327 juta ke satu tujuan, menurut platform survei Paus. Well Alert memberitahu 1,8 juta pengikutnya dalam serangkaian tweet bahwa dalam 24 jam terakhir, Paus kripto merelokasi ribuan Bitcoin di tengah koreksi yang membuat Bitcoin jatuh ke level terendah baru 30 hari terakhir di 52.416 dolar. 5 dari transaksi yang terlibat mengalihkan Bitcoin dari dompet yang tidak diketahui asalnya ke pertukaran kripto populer yang berbasis di Amerika Serikat, Coinbase. Sementara itu, satu transaksi memindahkan sejumlah besar Bitcoin dari pertukaran kripto global Binance ke Coinbase. Berikut ringkasan transaksi Bitcoin. 530 Bitcoin senilai 30 juta dolar ditransfer dari dompet tidak dikenal ke Coinbase. 1000 Bitcoin senilai 5,56 juta dolar ditransfer dari dompet yang tidak dikenal ke Coinbase. 525 Bitcoin senilai 29 juta dolar ditransfer dari dompet tidak dikenal ke Coinbase. 842 Bitcoin senilai 46 juta dolar ditransfer dari dompet tidak dikenal ke Coinbase. 1000 Bitcoin senilai 54 juta dolar ditransfer dari Binance ke Coinbase. 2000 Bitcoin senilai 109 juta dolar ditransfer dari dompet yang tidak dikenal ke Coinbase. Sementara investor kripto cenderung khawatir bahwa masuknya Bitcoin secara besar-besaran ke dalam pertukaran kripto mungkin mengindikasi tekanan jual ke bawah. Maksudnya mengindikasi harga kripto akan semakin turun begitu. Firma wawasan Into the Block melaporkan bahwa pertukaran terpusat mencatat lebih banyak arus keluar daripada arus masuk selama seminggu terakhir. Platform intelijen kripto mengatakan Bitcoin mencatat hampir 2 miliar dolar arus keluar bersih dari bursa terpusat, level tertinggi dalam 5 minggu. Pada saat penulisan, Bitcoin turun hampir 7,14% hari ini menjadi 52.557 dolar. Berita selanjutnya datang dari ekosistem Solana. Jadi Solana ini baru-baru ini memiliki book 2,6 miliar dolar di pustaka program Solana diungkapkan detailnya. Vladislav Sopov, peneliti dari Neodime, tim butik yang berfokus pada audit keamanan, melihat kerentanan kritis dalam basis kode Solana. 1 Lambo per jam. Wow. Dalam posting blog terbaru mereka, peneliti keamanan kripto dari Neodime membagikan desain serangan yang mungkin menguntungkan untuk token mahal yang diintegrasikan ke dalam ekosistem Solana. 1 Lambo per jam. Berapa tuh? Sesuai pengumuman yang dibagikan di jejaring sosial dan blog Neodime, para anggotanya melihat bug dalam kontrak peminjaman token dari perpustakaan program Solana. Dengan demikian, itu mempengaruhi banyak protokol DeFi berbasis Solana. Agregat nilai terkunci TVL berisiko lebih dari 2,6 miliar dolar. Desain serangan hipotesis cukup sederhana. Saat menyimpan N token pecahan, pengguna dapat menarik N+1 token pecahan. Nah, ini maksudnya kita ibaratkan kita menyimpan 100 token dan kita bisa ngambil 100 tambah 1, jadi 101 token pecahan. Untung 1 ya, untung 1 token begitu. Dengan token asli Solana, Sol, itu tidak akan efektif secara ekonomi. Karena satu Lamport ini sama dengan 1 Satoshi untuk Bitcoin begitu ya. Hanya bernilai 0,000000220 dolar. Namun untuk Ether dan Bitcoin, skenario ini bisa sangat menguntungkan. Dengan beberapa peningkatan teknis, serangan dapat dilakukan sekitar 300 kali per detik. Wow. Dalam hal ini, kerugian bisa dramatis. Kita bisa mendapatkan transaksi ini termasuk sekitar 300 kali per detik, mencuri 7.500 dolar per detik atau sekitar 27 juta dolar per jam. Nah, itu adalah 1 Lamborghini Huracan setiap menit.
bug diperbaiki. Dalam mode otomatis, serangan ini menjadi menguntungkan bahkan untuk token FTT dan RAI. Pada 2-4 Desember, perwakilan Neodai menghubungi sejumlah protokol keuangan terdesentralisasi device di Solana, misalnya Larix, Solen, Tulip, Acumen, Soda, dan sebagainya. Semua tim memperbaiki bug dalam arsitektur mereka. Kemarin insinyur perangkat lunak Jordan Audet Sexton berbagi di GitHub. Nah, GitHub ini sosial medianya para programmer ya teman-teman. Bahwa masalah ini juga diperbaiki di basis kode utama Solana. Nah, jadi kalian jangan khawatir, ini sudah diperbaiki ya teman-teman. Selanjutnya datang dari kasus Ripple versus SEC. Dilansir dari YouToday. Para pihak memiliki 3 hari lagi untuk melengkapi argumen mereka. Ripple Labs Inc. dan Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS SEC harus memberikan argumen tambahan untuk melengkapi posisi mereka dalam 3 hari. Brief hukum baru harus diisi sebelum 8 Desember 2021. Menurut salinan pindaian dokumen yang dibagikan oleh pengacara Filan, Hakim AS Sarah Netburn telah mengeluarkan perintah yang meminta Ripple Labs dan SEC AS untuk secara bersamaan mengajukan briefing surat. Jadi ini briefnya ya. Laporan harus diajukan sebelum 8 Desember 2021. Makalah baru harus melengkapi argumen para pihak mengenai mosi terbaru Ripple untuk memaksa. Pengarahan tambahan ini harus diajukan sebagai hak istimewa proses permusyawaratan. Penonton Mr. Filan yakin bahwa kewajiban untuk memberikan brief baru telah diantisipasi dengan hangat dan harus ditafsirkan sebagai kemenangan kecil bagi Ripple. Perubahan hukum sedikit menguntungkan SEC. Pada saat yang sama, pengacara Jeremy Hogan mengatakan bahwa dokumen luar biasa ini, perubahan hukum, mendukung posisi Komisi Sekuritas dan Bursa. Namun, komentator harus menunggu rilis laporan baru. Mr. Hogan menyimpulkan, dia membandingkan perintah pengadilan dengan perilaku seorang ayah yang mengubah waktu tidur anaknya. Seperti yang dicakup oleh YouToday baru-baru ini, SEC menuduh Ripple Labs dan pejabat utamanya, Brett Garlinghouse dan Chris Larsen, menawarkan sekuritas ilegal kepada warga AS dalam bentuk token XRP. Pertarungan hukum selama setahun ini menyoroti banyak pertanyaan penting mengenai regulasi kripto di AS, seperti status token dan sekuritas kripto. Jadi, begitu saja berita terbaru dari dunia cryptocurrency ya. Perihal Bitcoin, Solana, dan Ripple. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari dunia cryptocurrency. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.